Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, haleluya. Senin pagi hari ini tanggal 18 November 2024. Kita bersyukur, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan sudah jaga, lindungi kita. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan sepanjang hari di dalam tangan Tuhan, supaya jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Seperti nanti kita baca pada pagi hari ini 2 Samuel pasal 11. Puji Tuhan, kita sudah sampai di pasal 11. Kita baca berurutan, minta pimpinan Tuhan. Jangan seperti Daud, dia berjalan-jalan, di akhirnya dia jatuh di dalam dosa kepada Batseba, istri Uria. Coba nanti kita baca. Yang penting kita minta pimpinan Tuhan. Hawa jatuh di dalam dosa karena dia berjalan-jalan. Artinya, silakan boleh berjalan, tapi jangan sampai jatuh di dalam dosa. Minta pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus tuntun hidup kita. Marilah Tuhan, minta pimpinan Tuhan, haleluya. Pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia, amin, haleluya, penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau biarkan ku berjalan sendiri, amin, haleluya. Marilah Tuhan, amin, haleluya. Pimpin saya, minta pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Apapun kegiatan Bapak Ibu Saudara semua, berjalanlah bersama Tuhan Yesus, amin. Sebab kita tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, amin, haleluya. Jangan kau tinggalku sendiri, amin. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, demikianlah firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, amin, haleluya, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin. Ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Tuntunlah hidupku Bapa,
Kudus, pegang hidupku, ajarkanlah aku, ingatkanlah aku akan firman-Mu. Amin. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah mataku, hatiku, pikiranku untuk baca firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia cinta kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Dia cinta Yesus. Yesus cinta kita, Yesus setia. Tapi kita tidak cinta sama Tuhan. Kenapa? Mari Bapak Ibu saya undang, mari kita mau hidup. Selagi hidup ini tinggal singkat, kita hidup di dunia ini singkat. Manusia hidup seperti uap, kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Kalau kita cinta Yesus, kita punya tempat di surga. Kalau kita tidak cinta Yesus, tempatnya di mana, saudara? Ya, seperti saya katakan, kalau masuk surga harus kenal baik sama pemilik surga. Ya, karena pemilik surga adalah Tuhan Yesus. Kalau itu mari kita hari ini kita selalu isi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita selalu dengan setia melakukan akan kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan, baca berurutan. Sekarang 2 Samuel minta sama Tuhan seperti firman Tuhan tadi katakan, bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti sepanjang. Amin. Ya, saya bacakan firman Tuhan pagi malam, selalu minta pimpinan Tuhan, selalu saya dengan setia minta pimpinan Tuhan, merasa sukacita, sungguh untung besar. Saya atas izin rahmat anugerah Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam, baca Alkitab biarpun sederhana, tapi biarpun sederhana ini dilihat sama Tuhan Yesus. Yang penting daripada saudara nganggur, lebih bagus saudara jadi anak-anak Tuhan yang produktif, beritakan firman, berbuat baik, ikuti firman Tuhan, ya. Kita mau taat, kita menjadi pelaku firman Tuhan, ya, supaya nanti kelak daripada saudara tidak menjadi pelaku firman, bahaya saudara. Orang bisa masuk surga karena itu pelaku firman. Masuk ke surga akan melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai jatuh di dalam dosa seperti Daud. Mari kita baca firman Tuhan. Ya, 2 Samuel pasal 11. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal. Nah, ini penting saudara. Ya, perlunya kita nih dekat sama Tuhan. Ya, seseorang kalau ditinggal sendiri, nih Daud ini lagi menikmati, wah sudah menang menghadapi peperangan, ya, Bani Amon, Moab, Filistin semua dikalahkan sama Daud, ya, di dalam masa-masa kesuksesan, masa kejayaan, dan di dalam tengah kesendirian. Nah, ini saudara, benar firman Tuhan 1 Petrus 5:8. Iblis seperti singa yang mengamuk mencari siapa bisa ditelan. Nah, Daud ini punya kelemahan terhadap wanita, saudara. Mari kita lihat, ya. Sedang sendiri Daud itu tinggal di Yerusalem itu. Sekali peristiwa, nah ini ceritanya saudara, ya. Pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat perbaringannya, lalu berjalan di atas soto di istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok parasnya. Nah ini saudara, ya, si Batseba ini. Mari kita lihat berikutnya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Elam, istri Uria, orang Het itu. Sudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ini jatuh dalam dosa, saudara. Maka pentingnya Bapak kalau jalan-jalan kemanapun, minta pimpinan Tuhan, disucikan mata darah Yesus, supaya kita tidak jatuh dalam dosa seperti Daud. Lihat matanya jatuh di dalam dosa. Iblis lihat. Maka perhatikan Bapak Ibu. Iblis itu akan mencari kelemahan kita. Di mana kelemahan kita? Setiap kita pasti punya kelemahan. Karena kita manusia jatuh di dalam dosa.
Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan, jangan ada celah. Ya, ini jangan, si Daud ini jalan-jalan sendiri, tidak bersekutu dengan Tuhan. Maka pentingnya lihat saudara, si Hawa jatuh dalam dosa juga karena dia jalan-jalan sendiri, tidak bersama Adam. Di taman Eden jalan-jalan, iblis masuk, dia serang, jatuh. Ini sama Daud ini, jalan-jalan jatuh dia. Lihat Batseba, ya, dia jatuh dalam dosa, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang-orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Nah, ini isi Uria. Nah, mulai niat jahat mulai terjadi, ya. Ya, jadi peristiwa. Maka penting kita baca Alkitab supaya kita makin mengerti proses jatuhnya orang jatuh di dalam dosa seperti apa. Ya, sudah saya terangkan tadi, Daud sendiri tidak mengandalkan Tuhan. Kita ingat saudara, kalau kita tanpa Tuhan jatuh saudara. Ya, ini kisah 19. Pada itu anak sekewa. Ya, iblis berkata, Yesus aku kenal, Rasul Paulus aku kenal, siapa kau? Jadi iblis tahu kalau Bapak Ibu tidak dekat dengan Tuhan, tahu iblis karena diincar. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan, supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Sebab kita tahu di luar Tuhan, Yesus sudah berkata, tanpa aku, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Bapak Ibu tolong jangan ada celah. Bagaimana tidak ada celah? Kalau kita dekat dengan Tuhan selalu, tutup celahnya. Banyak berdoa, baca firman Allah. Maka selalu saya berkata, berjagalah dan berdoalah. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Ini lihat, Daud punya rencana sudah tidak baik. Dia perintahkan Uria menghadap Daud, ya, dan berkata keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkata Daud kepada Uria ayat 8, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tapi Uria membaringkan diri depan pintu istana bersama dengan hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkata Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Ya tuanku, Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan coba. Ya, jadi Uria ini dia setia sama Daud. Ya, dia selalu melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Tapi Daud, lihat perhatikan ya. Terus kata Daud kepada Uria, tinggal hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Salem pada hari itu. Keesokan harinya dan memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabok. Pada itu malam keluarlah Uria untuk berbaring, tidur tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Jadi Daud punya rencana tidak baik ya. Dipikir mabok Uria saudara ya, supaya tidak pulang dengan istrinya. Coba ini ya, niat-niat mulai tidak baik nih. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantar Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkan Uria itu barisan depan dalam pentempuran yang paling hebat. Kemudian kamu undurkan diri di hadapannya supaya terbunuh mati. Nah, niat jatuh di dalam dosa. Sampai pentingnya Bapak Ibu melalui peristiwa kita kalau baca Alkitab, kita supaya mengerti, rajin baca Alkitab, supaya Bapak makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan jatuh di dalam dosa seperti Daud ini. Pada waktu itu Yoab mengepung kota Rabah. Ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Nah, Yoab bersekongkol dengan Daud. Daud perintahkan nurut Yoab. Nah, Daud atasannya, dia raja. Dia panglima perang, disuruh tuh Uria taruh barisan pada depan supaya mati. Tujuannya apa? Istrinya mau diambil nanti sama dia. Perhatikan berikutnya. Udah mulai detik-detik iblis masuk jatuh dalam dosa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah berapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria orang itu mati. Nah, coba deh. Berhasil Daud punya rencana tiap terjalnya. Mati Uria sudah. Ya. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalan pertempuran itu.
Dia memerintahkan kepada surat itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertemuan itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram, berkatalah kepadamu, mengapa kamu demikian dekat kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapa yang menewaskan Abimelek bin Jerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya di atas tembok, sehingga ia mati ditebas? Mengapa kamu demikian dekat tembok itu? Maka haruslah engkau berkata juga, hamba-Mu Uria, orang itu sudah mati. Diberitahukan soal mati orang Uria, saudara ya. Lalu pergilah surat itu, dan sampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Surat itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang. Tapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu di atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja juga hamba mulia orang itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada surat itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, runtuhkanlah itu. Demikian kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Ayat 27 yang terakhir. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki baginya. Tapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, jelas. Jadi jelas jahat di mata Tuhan. Tuhan lihat nggak dari atas? Lihat, saudara. Diizinkan Tuhan peristiwa terjadi, bukan berarti Tuhan itu menjadi dosa. Bukannya, jangan salah, saudara. Jangan salah pandang. Semua itu peristiwa kejahatan, itu kejahatan salah manusia. Tuhan memberikan kebebasan buat manusia, bukan kebebasan jatuh di dalam dosa. Seperti contoh Hawa, Tuhan sudah larang. Ya, ini Daud kan sudah tahu itu. Istri Uria tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diambil, tidak boleh berzina. Daud sudah ngambil punya istri sudah banyak, sudah. Itu manusia serakah. Hidupnya selalu hidup dalam diikuti dengan nafsu dosa, nafsu zina, nafsu kekotoran. Maka penting kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini kita bisa belajar supaya kita jangan jatuh di dalam dosa, jangan ikuti daging. Maka firman Tuhan katakan dipimpin Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 16, supaya hidup kita dipimpin Roh Kudus, supaya tidak berkuasa di dalam kedagingan. Musuh terbesar dalam kehidupan kita, dalam diri kita sendiri, kedagingan. Seperti Daud ini. Daud nyuruh orang berperang, tapi berperang lawan diri sendiri. Bisa kalahkan orang lain berperang, dia bisa menang. Tapi kalahkan diri dia tidak bisa. Dia kalah dengan diri sendiri. Yaitu dia mengikuti kedagingan, nafsu dosa. Dengan mata dia jatuh dalam dosa. Dia ngambil istri Uria Batseba. Jadi istrinya, coba ini. Maka di sini kita bisa belajar. Tapi jahat di mata Tuhan. Ya, oleh karena itu di sini kita belajar. Mari, selama kita hidup, jangan ikuti daging, ikuti firman Tuhan. Jangan ikutin hawa nafsu dosa. Stop dosa. Memang ikut Yesus, ikut kebenaran firman Allah. Ada harga yang harus dibayar. Matikan perkara kedagingan, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Lalu minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah Tuhan, amin, haleluya. Saya minta sama Tuhan pimpinan Roh Kudus. Ku tak berani jalan sendiri, jatuh di dalam dosa, kata jalan sendiri dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, dunia gelap ini. Lalu jangan kau tinggal sendiri. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Amin, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Makanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari melalui firman Tuhan, berjagalah dan berdoalah dekat dengan Yesus. Jangan ikuti mata kedagingan, jangan ikuti perbuatan nafsu dosa, tapi ikutilah firman Tuhan, supaya hidup kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, terpelihara sempurna tubuh, jiwa, roh kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.